Ya suami aku, karena suami aku ekspresinya nyebelin begitu, asem, pakai ganti segala, langsung aku sombong. Loh, kalau nggak ada penghasilan dari aku gimana ya? Gitu loh. Aku pinjem bukan buat beli baju loh, aku pinjem buat sarapan loh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Dan buat teman-teman yang mau beli ke admin, bisa langsung ke WhatsApp atau ke Shopee-nya. Klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari mbaknya minta di ini ya, minta di apa namanya, disamarkan, berarti kita pakai namanya Mbak GS aja, dari Mbak GS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Mel. Salam kenal, saya GS dari Pangkal Pinang. Mbak Mel, Masya Allah, senangnya dibales. Aku mau izin sharing testimoni ya. Testimoni boleh, itu di 20 Januari. Silakan. Mbak Mel, maafkan baru bales, aku lanjut ya. Sebelumnya mohon disamarkan nama aku. Aku ibu dari 4 orang anak, jadi aku flashback dikit ya Mbak Mel. Pada saat aku melahirkan anak yang kedua, aku punya usaha butik yang baru merintis. Dan suamiku seorang karyawan swasta dengan gaji yang dibilang cukup. Kami masih bisa makan setiap hari dan beli kebutuhan anak-anak aja. Aku sangat bersyukur. Pada saat awal merintis butik, aku rame nih Mbak, karena pas momen lebaran. Tapi pas setelah lewat lebaran, butik aku sangat minim omsetnya. Dan biaya sewa serta bayar pekerja di butik gak ketutup pada saat itu. Akhirnya 2 tahun berjalan butikku bangkrut. Aku tutup dengan pertimbangan karena udah gak nerima keuntungan lagi sama sekali dan bisa dibilang minus. Akhirnya bertahan dengan gaji suami yang ada Mbak Mel. Pada saat itu gajinya 3 jutaan. Aku pun gak patah semangat Mbak, masih buka usaha salon dan ikut jualan online. Alhamdulillah salonku juga rame Mbak. Aku ngerasa beruntung karena gak nyusahin suamiku. Aku selalu bisa beli apapun dari uang yang aku punya. Sampai akhirnya aku gak sadar kalau aku sudah melampaui suamiku. Dan ngerasa hebat, aku terus-terusan bilang ke suami kalau aku ada uang. Dan aku ngerasa cukup dengan apa yang aku punya. Akhirnya aku dan suami jadi ngurus keuangan masing-masing. Padahal kalau sudah menikah itu ya mau sekecil dan sebesar apapun harus sama-sama ya Mbak Mel. Dan mulai tuh kerasa keadaan rumah semakin gak membaik buat aku. Suami berhutang ke kantornya buat nyelesain renovasi rumah kami yang belum selesai. Dan lagi-lagi aku gak pernah mau tahu berapa hutang suamiku. Akhirnya sampai hamil anak ketiga, aku dan suami tetap dengan kondisi manajemen keuangan yang acak-acakan. Pada saat itu papaku yang tinggal di Bandung pindah menetap di rumahku karena beliau sakit stroke dan kita gantian jagain sesama adik kakakku. Pada saat papaku pindah, aku lagi ngerasain banyak rezeki berlimpah. Aku dapat bonus 20 jutaan dan dari jualan onlineku. Akhirnya aku putuskan untuk kredit mobil Mbak Mel. Karena kami nggak punya kendaraan pada saat itu dan sangat butuh buat transportasi berobat papaku. Kami pun ambil mobil dengan cara riba dari bonusku tadi. Astagfirullahaladzim Mbak Mel, disitulah aku mulai merasa kehancuran yang sangat dalam. Padahal suamiku udah bilang, sabar aja dulu, mending beli mobil bekas yang agak murah. Tapi aku ngeyel dan tetap ambil mobilnya. Gak lama aku hamil anak keempat lagi. Aku ngerasa udah gak kuat jagain papaku karena usia kandungan yang udah deket dengan lahiran.
Akhirnya papa pun pindah lagi ke Bandung. Setelah lahiran anak keempat, aku jadi menumpuk hutang karena nggak sanggup bayar cicilan mobilnya. Aku ngutang sana sini buat bayar cicilan mobil tanpa suami aku tahu. Dan aku kebingungan sendiri rasanya ditelepon sama pihak kreditur itu aku sesak napas karena ngerasa beban aku tanggung sendiri. Aku takut banget kalau suami aku marah kalau tahu aku hutang sama temen-temen. Akhirnya aku banyak bohong ke suami. Pas saat lagi susah-susahnya itu Mbak Mel, aku ketemu channel YouTube-nya Mbak Mel. Masya Allah, pada saat itu aku belum terlalu percaya sama testimoni-testimoni orang. Sampai akhirnya aku buktiin sendiri Mbak, aku mulai coba bersolawat walaupun belum rutin. Alhamdulillah dengan salawat pintu hatiku mulai terbuka sedikit demi sedikit. Pas di bulan ke-12 cicilan itu aku tiba-tiba ngeberaniin diri bilang ke suami kalau aku nggak sanggup lagi bayar dan biar mobilnya ditarik aja. Alhamdulillah suami aku setuju walaupun berat, dia kasihan lihat aku akhirnya mobil ditarik dan uang DP plus cicilan yang udah aku bayar itu senilai 100 juta hangus gitu aja. Karena aku udah bingung mau over kredit ke siapa. Karena waktunya yang udah mepet. Tapi hati aku ngerasa lega banget Mbak Mel setelah ngelepas mobil itu. Belum selesai sampai di situ Mbak Mel, hilang satu masalah aku datang lagi masalah lain. Pada saat itu teman-temanku mulai nagih utang ke aku dan nelpon terus. Aku bingung karena nggak punya uang sama sekali, bahkan untuk makan aja aku cuma pegang 20 sampai 50 ribu di dompet. Akhirnya aku balik lagi sholawatan Mbak Mel, aku barengin duha rutin setiap pagi dan sholat malam. Alhamdulillah akhirnya aku dikasih pinjaman sama kakakku 15 juta buat bayar hutang. Walaupun belum lunas semua dan aku nggak pernah cerita ke suami aku dan utang Mbak Mel. Aku ada utang Mbak Mel karena masih ada rasa takut tadi. Jadi yang tahu masalah ini cuma keluargaku aja. Terus suami aku akhirnya berhenti kerja dari kantornya karena pengen nyari yang lebih baik buat anak dan istrinya. Otomatis dia mesti bayar hutang ke kantornya. Alhamdulillah Mbak Mel selama salawatan ada aja pintu rezeki. Suamiku bayar hutang ke kantornya lunas dari BPJS ke tenaga kerjaan yang baru dicairkan. Nah puncaknya di sini Mbak Mel pas temanku mulai nagih-nagih sisa hutangnya lagi. Aku mulai gelisah, nggak tenang, nggak bisa tidur. Pas hari itu aku langsung sholat malam dan baca sholawat pas di samping suami aku lagi tidur. Aku nangis Mbak Mel meluk dia. Terus dia kaget kan. Akhirnya di situ aku ceritain semuanya dan minta maaf karena nggak jujur sama suami. Juga karena ngerasa udah paling hebat. Suamiku langsung peluk dan minta maaf juga Mbak Mel. Dia nggak berhenti mondar-mandir gimana jalan keluarnya pada hari itu. Akhirnya suamiku jual motor satu-satunya di rumah. Alhamdulillah utangku ku bayar ke temanku pada saat itu 11 juta lagi aman. Setelah itu aku dan suami hitung-hitung sisa hutangku dan masih ada 40 jutaan lagi. Masya Allah, bapak mertuaku juga bantuin, beliau kasih aku 7 juta buat bayar utang. Dan kasih pinjam motornya buat aku dan sekeluarga pakaian terjemput anak sekolah. Jadi dari total hutangku 60 juta sekarang masih ada 30 jutaan lagi yang belum aku bayar. Berkat salawat aku, suami dan orang-orang di sekelilingku jadi dilembutkan hatinya. Insya Allah aku terus salawatannya setiap hari Mbak Mel sebanyak-banyaknya, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Mel sudah menginspirasi aku, semoga kisahku bisa bermanfaat ya Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku jawab baca salawat apa dan berapa banyak gitu ya. Aku baca salawat yang paling pendek Mbak, salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad 500 kali per hari. Tapi pas puncak masalah aku terakhir aku coba amalin munjiat walaupun gak banyak. Paling banyak itu 100 kali Mbak Mil, tapi insya Allah sekarang setiap hari tetap harus ada salawatan dan rutin doa karena hampa kalau gak dikerjakan. Makasih Mbak Mil, doa yang terbaik untuk Mbak Mil sekeluarga ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak GS di Pangkal Pinang. Hutang dari 60 juta, sholawatan sekarang tinggal 30 jutaan lagi. Kita doain ya sama-sama ya teman-teman, semoga 30 jutanya lunas sampai ke akar-akarnya. Mbak GS gak punya utang lagi. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Tadi aku sambil baca tuh sambil benar-benar mikir ya teman-teman ya. Ya pelajaran buat kita semua. Teman-teman siapapun kalian yang punya usaha, usahanya lagi maju, yang punya pekerjaan gajinya lebih besar dari suami, kita hati-hati. Jangan sampai kita merasa udah yang paling-paling. Aku tanpamu bisa loh. Aku bisa cari duit. Gajiku gedean aku daripada kamu.
uangnya banyakan aku daripada kamu, penghasilannya banyakan aku daripada gaji kamu. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita menyakiti hati suami kita. Dia udah pontang-panting cari uang buat kita. Dulu kita nggak kerja, dulu kita nggak punya penghasilan, kita mengandalkan dia. Sekarang kita udah punya penghasilan, jangan sampai kita jadi sombong. Sama-sama kita saling membantu. Jadi pelajaran, kadang aku juga sering apa ya, seperti itu ya teman-teman. Kayak misalnya gaji suami udah habis nih, makanya aku bilang ini tadi aku jadi mikir, ini jadi pengalaman nih. Dan aku rasain juga sih sebenarnya, udah ngerasain sih ya, cuman bukan di hutang ya. Jadi aku jadi sombong teman-teman, maksudnya ke suami. Jadi bukan ngentengin ya, kayak yang misalnya suami aku duit itu udah habis nih teman-teman, duit hari-harinya, duit bukan hari-hari, duit gaji udah habis nih ya, udah buat bayar ini, udah dipos-posin buat bayar segala macam, buat hari-hari itu udah habis. Jadi hari-hari aku ya pakai duit aku gitu loh, duit penghasilan aku, entah dari affiliate, dari YouTube, dari mana-mana ya teman-teman. Dan kadang kalau misalnya aku lagi pinjem uang suami aku gitu kan, ada uang nggak, pinjem dulu dong gitu kan, yang ada di kamu 100.000 apa 50, aku belum ngambil duit di bank nih teman-teman. Bukan suami aku kan asem, tapi ganti ya gitu kan, itu kan ngeselin ya teman-teman ya. Ini bukan ngomongin suami lo, nggak, jadi gambaran aja gitu loh. Ya suami aku, karena suami aku ekspresinya nyebelin begitu, asem, pakai ganti segala, langsung aku sombong. Loh, kalau nggak ada penghasilan dari aku gimana ya? Gitu loh. Aku pinjem bukan buat beli baju loh, aku pinjem buat sarapan loh gitu kan. Jadi karena aku belum ngambil duit teman-teman, buat sarapan loh ini ya. Gimana kalau sampai ini begini gitu kan? Jadi kan sombong ya, secara tidak langsung aku merasa diri aku gimana gitu ya. Jadi sampai akhirnya gara-gara itu mungkin ya penghasilan aku agak menurun teman-teman. Jadi ya itu tadi, ini pelajaran banget. Makasih Mbak GS, ini jadi pelajaran buat aku. Aku juga sempat sombong sama suami aku nggak mau lagi kayak gitu ya. Akhirnya sama Allah diujikan, jadinya menurun penghasilannya tuh ya Allah, benar-benar ya teman-teman ya. Jadi ayo kita jadi istri ya, jangan mentang-mentang ya. Pelajaran buat aku pokoknya, jangan mentang-mentang. Kita sama-sama kita bantu suami kita ya. Suami lagi nggak cukup uangnya, bantu. Nggak usah hitung-hitungan, nggak usah disebut-sebut, nggak usah diungkit-ungkit ya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa ya teman-teman, buat kita para perempuan yang juga bisa punya penghasilan buat bantu suami. Jangan sampai gara-gara kita punya penghasilan sendiri, bahkan lebih besar dari suami, kita jadi sombong. Jangan sampai, nauzubillah min zalik ya. Dan Masya Allah, berkah sholawat dilembutkan tuh hati mertua, hati suami, nggak marah loh. Padahal kalau marah bisa aja kan suami. Ibaratnya kasarnya gini, lo kemarin sombong banget sama gue gitu ya, kamu kemarin sombong banget sama aku ya, mentang-mentang penghasilan banyak, mau semua sendiri, uang masing-masing, gak mau tahu urusan aku, gak mau tahu kesusahan aku, gak mau tahu hutangku, dan sekarang ketulah ibaratnya gitu ya. Tapi Masya Allah baik banget suaminya, Allah lembutkan hati suami dari Mbak GS, tidak ngungkit-ngungkit, enggak marah-marah, tapi malahan ngebantuin. Bahkan mertuanya pun ngebantuin tuh. Masya Allah, the power of salawat. Jangan pernah lelah deh teman-teman salawat ya. Mbak, tambahin salawatnya. Jangan 100 munjiat, 500. Insya Allah cepat lunasnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat ya dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga hutangnya Mbak GS yang sisa 30 jutanya segera lunas secepatnya ya teman-teman ya, nggak nyampe berbulan-bulan, sebulan 2 bulan deh ya lunas, kalau perlu secepatnya dah, lebih cepat dari itu. Dan terima kasih teman-teman, semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, hutangnya segera lunas, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.